Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Good Governance. Good governance, pengertiannya yaitu yang dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanyalah dalam arti pemerintahan. Secara konseptual, good dalam bahasa Indonesia baik dan governance adalah kepemerintahan. Governance adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian, interaksi, dan konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Government dibagi menjadi dua, yaitu Governance World Bank. Kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada Governance UNDP. Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Selanjutnya ada paradigma baru pemerintahan. Ada 3, yaitu ada hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat yang bersifat sangat dinamis, serta seperti pendulum dalam kutub sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. Yang kedua yaitu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Yang ketiga, dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa dan menelan masyarakat. Yang berikutnya adalah langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat yaitu ada masyarakat madani, civil society yang kuat dan partisipatif. Yang kelima ada penguatan upaya otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Puput Atiani, yaitu ciri-ciri good governance. Yang pertama, mengikut sertakan semua. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, efek dan adil. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Yang kelima, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Yang keenam, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Prinsip-prinsip dasar good governance yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Karakteristik good governance yaitu partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, akuntabilitas, strategi visi. Karakteristik good governance yaitu responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Aspek-aspek good governance yaitu partisipasi, penegakan hukum yang meliputi supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan, transparansi yang meliputi penetapan posisi jabatan dan kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penerapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Septia Malia Saputri, NIM 4220087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip good governance dan good governance di Indonesia.
Yang pertama, prinsip-prinsip good governance, yaitu meliputi akuntabilitas. Yang kedua, pengawasan. Ketiga, daya tanggap. Keempat, profesionalisme. Kelima, efisiensi dan efektivitas. Keenam, transparansi. Yang ketujuh, kesetaraan. Kedelapan, wawasan ke depan. Yang kesembilan, partisipasi. Dan terakhir, penegakan hukum. Kemudian, good governance di Indonesia. Kebijakan governance telah menyempurnakan pedoman umum Good Corporation Governance atau GCG dan merintis pembuatan pedoman Good Public Governance atau Combined Code yang pertama di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan secara konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance. Melalui pemberdayaan Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.